Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, bersama saya Bapak Alam Bonar Harap SPD MSI, melanjutkan materi pertama, yaitu tentang di jurusan akuntansi, yaitu tentang mata pelajaran akuntansi perbankan untuk kelas 10. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kepada anak-anak kami, untuk khususnya di kelas 10 akuntansi, Bapak akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu sejarah dan fungsi dan jenis bank. Langsung saja, ya. Eh, Sebagaimana di dalam ekonomi, bahwasanya ada suatu materi yang harus kita sangat penting untuk kita bahas, yaitu tentang materi tentang bank. Dan di kalangan banyak umum kita sudah banyak tahu apa sih yang sebenarnya yang disebut dengan bank gitu. Jadi secara harfiahnya ya, bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Jadi dari segi pengertian bank ini dijelaskan bahwasanya ada beberapa kesimpulan yang kita dapatkan bahwa bank itu yang pertama adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, yaitu dari bentuk simpanan dan sekaligus menyalurkan dalam bentuk-bentuk kredit kepada nasabah yang memerlukan dana. Itulah dari segi harfiahnya pengertian dari bank itu sendiri. Kita lanjutkan. Sejarah perbankan. Nah, kalau kita lihat si histori perbankan ini adalah asal mulanya dikenalnya perbankan pada zaman kerajaan tempo dulu, yaitu di daerah daratan Eropa. Yang kedua, kemudian usaha perbankan ini berkembang di Asia Barat melalui para pedagang. Jadi istilahnya dulu perbankan ini adalah berasal dari saudara-saudara pedagang, yaitu dari daratan Eropa sampai dengan ke Asia Barat. Nah, perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Jadi itulah sejarah perbankan sesuai dengan umumnya. Jadi kita secara rincinya kita bahas lagi di bawahnya ada. Jadi bank ini berasal dari bahasa Itali yang artinya yaitu banka, yaitu uang. Bila kita telusuri bahwasanya sejarah sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang atau disebut dengan barter. Sehingga akumulasi uang yang terlalu banyak beredar di kalangan masyarakat sehingga diperlukanlah untuk sebagai wadah penyimpanan uang disebut dengan bank. Sehingga arti bank dikenal sebagai meja atau tempat penukaran uang. Itulah sejarah dari perbankan secara umumnya. Nah, bagaimana sejarah di perbankan di Indonesia? Nah, sejarah perbankan di Indonesia itu tidak lepas dari zaman penjajahan kerajaan Belanda. Nah, pada masa itu terdapat beberapa bank yang memegang peran penting di Hindia Belanda atau di Indonesia, termasuk Bank Java Bank, Posbar Bank, Spar Bank, dan masih banyak lagi bank-bank atau yang sudah sejarah terbukti sejarahnya di negara kita dan negara Indonesia. Ada beberapa bank yang kita ketahui bahwasanya National Handels Bank, Eskomte Bank, dan bank di atas semuanya milik orang Belanda saat itu. Itulah sejarah-sejarah perbankan nama-nama bank yang ada di Indonesia pada waktu dulu. Selanjutnya, bank milik orang Indonesia dan orang asing termasuk Tiongkok, Jepang, Eropa, dan India itu termasuk sebagai sejarah terbentuknya bank di Indonesia. Termasuk yang ada di Belanda, Netherlands Indies Part, yaitu Depository of Bank, yang termasuk di Indonesia sekarang yang kita ketahui Bank Nasional Indonesia atau BNI, Bank Ambuan Saudagar, Bank Bumi, dan Carter Bank of India, Yokohama CPS Bank, Matsui Bank, Bank of China, Batavia Bank. Selanjutnya, nah itulah tadi bank-bank yang ada di negara Indonesia pada zaman dulu. Di mana di perbankan zaman awal kemerdekaan Republik Indonesia yang terkenal pada waktu itu adalah Netherlands Indies Part.
yang artinya Bank NISP ini sejak tahun 2009 menjadi OCBSI NISP, didirikan pada tanggal 4 April tahun 1941 dengan kantor pusat di Bandung. Yang kedua ada Bank Negara Indonesia, yang didirikan 5 Juli tahun 1946 yang sekarang dikenal dengan Bank BNI 46. Jadi pada waktu itu sekarang kita kenal bahwa BNI itu ada slogan atau logo dari BNI itu BNI 46. Bahwasanya BNI itu didirikan pada 5 Juli tahun 1946. Yang ketiga ada namanya yang selalu terkenal di kalangan masyarakat sudah membooming, yaitu Bank Rakyat Indonesia, didirikan tanggal 22 Februari tahun 1946, berasal dari nasionalisasi, ya, The Allgemeine Credit Bank atau Somin Ginko. Jadi itu adalah Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. Yang keempat ada Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur, didirikan tahun 1945 di Solo. Yang kelima ada Bank Indonesia di Palembang tahun 1946. Yang keenam Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan. Yang ketujuh ada Indonesian Banking Corporation tahun 1947 Yogyakarta. Kemudian menjadi Bank Amerta. Ada Bank Sulawesi tahun 1946 yang ada di Manado. Yang sembilan ada Bank Dagang Indonesia di Samarinda tahun 1950, kemudian merger menjadi Bank Pasifik. Yang ke-10 Bank Timur di Semarang berganti dengan nama Bank Gemari, kemudian merger dengan Bank Sentral Asia ataupun disebut dengan Bank BCA tahun 1949. Nah, itulah dia bank-bank yang ada perkembangannya di negara Indonesia. Nah, sejarah singkat bank milik pemerintah. Nah, sejarah singkat bank milik pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia atau singkatannya dengan Bank BI. Kemudian ditegaskan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank ini berasal dari Dejapas Bank milik Belanda yang dinasionaliskan tahun 1951 oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, ya, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor berasal dari Bank Kredit Allgemeine Volks, ya, yang dijelaskan di dalam sejarah singkat bank milik pemerintah. Yang kedua, BRI dan BIE. Kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia atau BNI. Yang bergerak di bidang rural dan ekspor impor dipisah lagi menjadi yang pertama yang membidangi rural menjadi bank ataupun Bank Rakyat Indonesia BRI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1968. Yang kedua yang membidangi ekspor impor menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1968. Bank Negara Indonesia ataupun BNI 46, bank ini menjadi Bank Nasional Indonesia unit ketiga dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia 46. Dan selanjutnya Bank Dagang Negara BDN berasal dari nasionalisasi dengan Peraturan PP Nomor 13 Tahun 1960. Kemudian PP diganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. Selanjutnya ada Bank Bumidaya BBD berasal dari Netherlands Handelsbank. Kemudian menjadi ya Nasional Handelsbank, selanjutnya dinasionalisasi menjadi Bank Nasional Indonesia Unit 4. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumidaya atau BBD. Selanjutnya Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) berasal dari Bank Industri Negara atau BIN tahun 1951 yang kemudian digabung menjadi dengan Bapindo tahun 1960. Selanjutnya ada namanya Bank Pembangunan Daerah (BPD), didirikan di daerah-daerah tingkat 1 ataupun tingkat provinsi. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Selanjutnya ada Bank Tabungan Negara atau BTN, berasal dari The Post Par Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Nasional Indonesia unit kelima, dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968. Selanjutnya ada namanya Bank Mandiri, merupakan bank
hasil merger antara Bank Bumi Daya BBD, Bank Dagang Negara BDN, Bank Pembangunan Nasional Bapindo, dan Bank Ekspor Impor Indonesia Bank Eksim. Hasil merger keempat, bank ini dilaksanakan pada tahun 1999. Itulah dia perkembangan bank-bank yang ada di negara kita, negara Indonesia, sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah kita saat ini. Tujuan jasa perbankan. Sekarang kita masuk ke tujuan. Apa sih dari kita jelaskan bahwasanya apa sih itu bank? Nah, sekarang kita akan menuju kepada tujuan jasa perbankannya. Nah, tujuan jasa perbankan, ya, jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Yang pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Jadi, bank ini adalah sebagai wadah badan usaha untuk sebagai penyedia alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Yang kedua, yaitu dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang memerlukan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Jadi dari segi pengertian bank itu dapat jelaskan bahwasanya bank itu adalah sebagai wadah penyimpan dana dan sebagai penyalur dana kepada nasabah yang kekurangan dana dan bisa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bentuk investasi ataupun dari produk-produk lainnya yang bisa dikeluarkan oleh produk-produk bank lainnya. Nah, selanjutnya, dari segi tujuan tadi, adanya bank, yaitu dapat kita simpulkan bahwa tujuan bank itu hanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ataupun ekonomi kalangan masyarakat. Apabila ada dua yang harus kita lihat, yang pertama adalah yang kelebihan dana, yang kedua yang kekurangan dana. Jadi kalau dia kelebihan dana, maka dia akan melakukan investasi ataupun saving. Yang kedua, kalau dia kekurangan dana, berarti dia akan melaksanakan yang namanya kredit. Nah, jadi fungsi bank ini, apa yang menjadi fungsinya? Nah, di sini ada beberapa fungsi bank. Yang pertama yaitu kita ambil dari segi pengertiannya, yaitu penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi. Yang pertama, yang ada di bank itu adalah simpanan giro. Yang kedua, simpanan deposito. Yang ketiga, simpanan sertifikat deposito. Dan keempat adalah tabungan. Masih banyak lagi produk-produk yang akan dibuat oleh bank ataupun fungsi kegiatan yang ada di dalam bank itu sendiri. Yang jelas, dalam arti kata, bahwasanya bank itu bukan hanya untuk menyimpan uang, tetapi bisa kita untuk melaksanakan investasi dan bisa kita ataupun melakukan kredit bagi kalangan-kalangan masyarakat kita yang ada di daerah yang kekurangan dana. Nah, kita lihat dari jenis-jenis banknya. Bank itu berdasar penyelenggaranya ada 3. Yang pertama, bank itu berasal dari bank pemerintah, yaitu dari pusat. Yang kedua ada bank swasta asing. Ya, bank swasta asing dia berdiri sendiri, akibatnya ada merger ataupun investasi sesama para investor. Yang ketiga ada bank koperasi. Itulah jenis-jenis bank yang ada berdasarkan penyelenggaranya. Artinya bagi pelaksana-pelaksana yang bisa membuka atau membangun sebuah bank di dalam suatu daerah atau sebuah negara. Selanjutnya, ada jenis bank berdasarkan bentuk hukumnya. Nah, ada namanya persero, yaitu perusahaan perseorangan. Yang kedua, perseroan terbatas atau disebut dengan PT. Yang ketiga ada perusahaan daerah, PD atau Perusda. Yang keempat adalah koperasi. Itu dari segi penyelenggaranya dan ini dari segi bentuk hukum dari adanya bank itu sendiri. Selanjutnya ada jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang kedua ada bank sentral, yang kedua bank umum, yang ketiga ada BPR ataupun bank perkreditan rakyat. Artinya di sini kita akan jelaskan di mana sih rinciannya yang disebut dengan bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat. Nah, apa sih Pak jenisnya? Yang pertama, jenis bank dilihat dari fungsinya. Yang pertama itu adalah bank sentral. Bank sentral ini apa Pak? Nah, bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu negara. Artinya,
Di setiap negara itu ada namanya bank sentral. Bank sentral inilah yang akan mengatur, bank-bank yang ada di dalam suatu negara. Jadi intinya dialah mengatur, yang mengorganisir, yang mengontrol seluruh kegiatan ataupun operasional yang ada di bank yang ada di suatu daerah, ataupun bank umum, ataupun bank swasta, koperasi, dan seluruhnya. Dialah yang mengatur dan mengontrol seluruh kebijakan-kebijakan yang ada di dalam bank yang ada di suatu daerah. Yang kedua, bank umum. Bank umum itu adalah, yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik individu ataupun lembaga, merupakan bank komersil, bank devisa ataupun non devisa. Artinya, bank umum ini, dialah sebagai penyelenggara kegiatan-kegiatan yang dari segi pengertian bank tadi. Yang pertama yaitu menghimpun dana, yang kedua adalah menyalurkan dana. Jadi bank umum ini, samalah dengannya, seperti saya contohkan seperti Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, ada namanya Bank, BNI, Bank Nasional Indonesia, Bank Mandiri, dan sebagainya. Itulah sebagai jenis bank umum. Sedangkan bank sentral tadi seperti Bank BI, Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini adalah yang mengatur kepada bank umum tadi, yang disebut dengan bank, BRI, BNI, Mandiri, dan sebagainya. Selanjutnya ada namanya Bank Penkredit Rakyat. Artinya bank ini, khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan atau di pedesaan. Berasal dari bank desa atau bank pasar, lumbung desa, bank pegawai, dan lainnya, yang dilabel menjadi bank penerbitan rakyat. Artinya, bank umum ini skalanya lebih lebih luas daripada bank penerbitan rakyat. Dia khususnya mungkin melayani, kalau dia BPR melayani kepada masyarakat-masyarakat kecil yang dananya relatif kecil juga. Tetapi bank umum dia mungkin mencakup secara keseluruhan, tergantung kepada nasabah yang akan melihat kemanakah arah tujuan dari fungsi uang yang ada di nasabah tersebut, dia menyalurkan ke bank umum atau di bank penerbitan rakyat. Nah, itulah dari jenis bank dilihat dari fungsinya. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya bank ini adalah sebagai penghimpun dana, penyalur dana, ya, yang dilihat dari bagi nasabah yang kelebihan dana, yang kedua dari segi, eh, kekurangan dana berarti dia akan melakukan pengkreditan kepada bank yang bersangkutan. Jadi kepada anak-anak kami khususnya di kelas 10, apabila ada, yang kurang jelas dari penjelasan Bapak, nanti kita akan jelaskan secara rincinya, dan silakan komen, ditanyakan di dalam kolom komen, dan silakan ditanya apa-apa saja yang belum dimengerti. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan janggalnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.